Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ardania. Saya dosen dari Departemen Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Melihat dari makna sustainable consumption itu sendiri, kalau maknanya adalah konsumsi yang berkelanjutan secara literal ya. Tapi sebenarnya adalah bagaimana kita membeli semua produk yang environmentally friendly. Jadi membeli produk ramah lingkungan. Ketika kita ramah lingkungan, tidak hanya konsentrasinya kepada fokus environmentally adalah lingkungannya, tapi karena kita berprinsip kepada sustainable consumption, kita harus fokus juga kepada aspek sosial dan aspek ekonomi secara bersamaan. Aspek sosialnya misalkan semana motivasi, sikap saya, perilaku saya yang menunjukkan saya untuk membeli produk ramah lingkungan. Itu kalau sosial. Gimana kalau terkait tentang ekonominya? Ekonominya itu adalah bagaimana saya mendapatkan benefit dengan membeli barang yang environmentally behavior. Biasanya benefitnya adalah misalkan nih ya, bukan benefit sepertinya. Karena kita membeli segala sesuatunya environmentally friendly behavior, environmentally friendly product, itu terkadang produknya lebih mahal. Sehingga mau tidak mau kita itu harus siap menunjukkan bahwa segala produk yang ramah lingkungan, eco-friendly, efisien, yang menggunakan ya segala sesuatunya yang sistemnya adalah berkelanjutan atau sustainable, pasti lebih mahal dan kita harus mau membayarnya seperti itu. Sangat-sangat erat sekali, bahkan di setiap banyak teori itu sustainable consumption behavior menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang juga didasari oleh tiga aspek tadi misalkan. Nah, practically-nya behavior adalah gampang-gampang aja saja ya, karena kita itu bicara pada praktek di setiap harinya. Misalkan nih, behaviornya itu berada pada kita membeli makanan. Kita membeli makanan itu, dalam pemilihan membeli makanan itu bisa dilihat dari manapun aspeknya. Misalkan itu dari food packagingnya. Nah, dari food packagingnya ini apakah packagingnya yang eco-friendly gitu. Apa sih yang maksud eco-friendly? Menggunakan plastik yang single use misalkan. Nah, kita menghindari penggunaan food packaging dengan plastik, apalagi plastik yang menggunakan single use. Itu salah satu contohnya kalau itu berhubungan dengan food. Kalau berhubungan dengan produk household appliances, bisakah kita menggunakan sustainable consumption behavior? Bisa. Misalkan di sini adalah kita memilih elektronik yang penggunaan listriknya rendah. Nah, kita menggunakan bahannya rendah, tapi performanya barang itu bagus dan dia itu tahan lama, tidak mudah rusak. Jadi umur lifespan-nya suatu barang itu tidak hanya 2 tahun, tapi misalkan ini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan kemudian memilih barang elektronik itu, misalkan ini ya perilaku bagaimana, memilih barang elektronik yang ketika itu tidak menjadi berguna, dia menjadi sampah nih, kita harus tahu membuangnya kemana, apakah dikembalikan lagi ke pemiliknya atau kemana dan sebagainya, bukan pemiliknya, produsennya, ataukah mereka memiliki sistem yang sirkular di mana waste-nya yang dari elektronik itu dikembalikan lagi. Jadi bagaimana kita itu perilaku konsumsi berkelanjutan itu juga mendorong untuk pengurangan sampah. Itu yang akan nanti ujungnya itu adalah pengurangan sampah dengan memaksimalkan ekonomi benefit dan kemudian mendorong social concern-nya. Itu yang menjadi sustainable consumption behavior. Biasanya dampak lingkungan ini arahnya ke waste. Bagaimana kita itu pengurangan waste generation, yaitu dari bagaimana kita itu tidak menyumbang sampah terlalu banyak, baik itu aspek food, makanan, minuman, kemudian elektronik, sampah household atau sampah rumah tangga misalkan seperti itu. Jadi ujungnya dampak lingkungan itu adalah sampah. Misalkan selama ini kan sampah dalam hal plastik, misalkan itu plastik itu penyumbang sampah terbesar, terutama di ocean. Apalagi kita ini di ocean ya. Sampah terbesar itu ada di pada plastik, kemudian diikuti dengan kayak elektronik. Nah, itu memang adalah dampak lingkungan. Bagaimana kita sikapnya? Nah, misalkan nih ya, kita harus tahu akhir dari sampah itu di mana. Paling tidak kita harus mendukung istilahnya itu mendukung simple saja. Misalkan itu adalah mendukung pemisahan sampah.
sampah elektronik kah, sampah yang bisa recycle kah, atau sampah yang organik. Jadi itu adalah pemisahan sampah yang nantinya diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain, tidak hanya dari rumah tangga kita pribadi ya, tapi juga misalkan ini, kadang itu kita tuh sudah misah-misahkan, tapi yang mengambil sampah ternyata langsung digabung lagi, misalkan seperti itu. Nah itu harus ada kebijakan mulai dari RT, RW, bagaimana mengedukasi bahwa kalau dicampur itu efeknya apa sih orang-orang itu. Nah lebih baiknya kalau misalkan kalau dicampur itu kan recycle-nya akan memberikan proses yang lebih lama gitu misalkan. Nah kalau misalkan dicampur, sampahnya ini tidak bisa diolah dengan baik. Sampahnya itu tidak bisa recycle, reuse, apa lagi ya? Recycle, reuse, saya lupa, recycle, reuse. Ada beberapa prinsip yang 3R. Lupa saya yang ketiga sampai blank itu. Jadi bagaimana kita itu harus pengurangan sampahnya itu, karena sampah itu, karena kita itu sekarang berada pada penumpukan sampah, misalkan plastik ya. Plastik ini orang ini semangat nih ngumpulin botol-botol. Nah, botol itu akhirnya mau dikemanakan? Nah, itu pemerintah harus tahu, misalkan harus tahu siapa yang akan menerima botol itu dan proses daur ulangnya itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita juga sebagai pribadi mendorong dari tingkat dasar itu bagaimana mendorong recycle, reuse-nya si sampah. Ini contoh tadi yang real adalah plastik. Biasanya mahasiswa itu adalah yang paling gampang itu adalah daily-nya itu satu terkait tentang sampah makanan. Jadi teman-teman itu janganlah membuang sampah sembarangan. Bener-bener kan kita itu di UNER itu sebenarnya sudah ada tuh, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang apa lagi ya? Merah, kuning, terus satu lagi ada 3 kalau nggak salah, itu ada beberapa. Nah mahasiswa itu kan sudah ada sampah, benar-benar dipisahkan itu sampahnya. Itu adalah perilaku yang mahasiswa bisa lakukan. Yang ketiga terkait tentang, mohon maaf, merokok. Merokok ini terkait tentang sustainable consumption behavior, tapi untuk aspek sosialnya dan dampak lingkungannya itu besar sekali. Sudah ada larangan-larangan di mana-mana aja ya. No smoking area, no smoking area. Bahkan Pak Rektor pun juga sangat mendukung kontribusi itu. Tapi apa yang terjadi? Masih banyak mahasiswa itu ya, nyun sewu, mohon maaf ya, di lingkungan kita sekitar FIB, kemanapun saya jalan sekitar kampus itu masih ada ngerokok. Tidak hanya mahasiswa sebenarnya, itu ada orang-orang yang memang kadang itu kita melihatnya merokok. Nah itu perlu kita pikirkan bersama, karena sangat-sangat tidak nyaman sekali. Itu kalau orang yang punya penyakit, kena asma, itu pasti akan berdampak sekali, misalkan batuk kah. Efeknya tidak hanya langsung, tapi mungkin di rumahnya dia sesak napas, akhirnya ke UGD dan sebagainya. Itu hanya pemicunya apa? Rokok. Itu adalah, kalau mahasiswa ya, satu adalah buang sampah, kemudian bersih, sadar diri bersih. Jadi setelah kita nih misalkan ya, ada pun kegiatan apapun itu, mahasiswa itu harus bertanggung jawab tentang sampahnya sendiri. Jangan mengandalkan tukang sampah yang misalkan, oh sudah biarin aja, itu kan tuh ada tugasnya orang yang bersih-bersih, cleaning service. Tidak. Behavior itu datang dari mahasiswa bahwa kita itu bertanggung jawab untuk clean, membersihkan sampah-sampah diri kita sendiri, tidak membuang sampah sembarangan. Simple ya, plastik kalau kita makan tuh plastik permen kecil, tapi kalau itu tidak ada tempat buang sampah, kadang orang membuang sampah di got. Nah itu kalau misalkan bayangkan itu 100 dikalikan orang berapa se-UNER yang sedikit tapi kebiasaannya untuk kolektif kan jadi tidak sustainable. Jadi pengolahan sampahnya, awareness ya, awareness dari mahasiswa itu sendiri terhadap pengolahan sampah, terhadap social concern itu sendiri juga harus diperhatikan. Itu kalau menurut saya pribadi. Kalau mengadopsinya tantangan itu lingkungan. Kadang kita sudah merasa sadar tapi lingkungan kita tidak mendukung. Kenapa saya gaya-gaya seperti itu? Misalkan seperti itu. Jadi peer pressure-nya tinggi. Jadi tidak kesadarannya itu tidak semua kesadaran dalam berkonsumsi yang berkelanjutan itu tidak semuanya dimiliki bersama-sama. Jadi ada yang merasa, ngapa sih ngapain itu, seperti itu. Ada juga yang merasa, karena itu social prestige. Jadi social prestige itu juga menjadi pengaruh tantangannya. Terus kemudian ekonominya yang menjadi tantangannya. Karena pasti ya orang yang berperilaku consumption, sustainable consumption, itu pasti dia mau membayar yang lebih mahal. Memilih barang itu lebih mahal, pasti dia mau membeli lebih mahal. Tapi kadang-kadang kita kan merasa tidak mau membeli barang yang mahal. Padahal barang yang mahal itu orang-orang bilang mahal membawa mahal membawa kualitas kan seperti itu. Jadi tantangannya kesadarannya yang masih lemah
peer pressure di hadap lingkungannya ini masih lemah, sehingga tidak ada juga ada perlombaan-perlombaan gitu Mas. Perlombaan-perlombaan itu kadang juga mendukung, ada kompetisi, tidak adanya kompetisi untuk mendukung perilaku seperti itu juga menjadi tantangan ya. Kemudian tidak ada yang simple aja, kebijakan yang simple yang sangat-sangat mendorong, misalkan insentif, ayo mahasiswa misalkan itu dikasih insentif mereka yang berhasil menggunakan barang-barang yang eco-friendly seperti itu. Nah, itu pertanyaan sulit juga ya, karena itu kalau saya pribadi tidak bisa mengerjakannya secara pribadi Mas. Itu kayak kita harus kita memiliki peta konsep bagaimana implementasi itu yang terdasar. Tapi kalau saya pribadi real ya, misalkan itu, saya itu membiasakan sekarang, memang ada plus minusnya ya. Dulu itu printed form untuk materi kan diwajibkan. Bahkan untuk ada beberapa teman itu diwajibkan, karena memang merasa printed form itu lebih enak daripada yang PDF. Buku-buku itu di PDF. Saya sendiri gitu misalkan, saya tidak meminta mahasiswa saya, kecuali reading ya, tidak meminta mahasiswa saya itu untuk mencetak materi. Karena pikiran saya, paper ini larinya mau kemana setelah dicetak? Nah, ini concern saya adalah menumpuk kertas itu gitu kan. Menumpuk kertas itu akhirnya mereka mau dibuang kemana? Kalau mereka misalkan kos-kosan ini berakhir, oh ya sudah mem, papernya saya kasih ke rombeng. Rombeng ini akhirnya kemana? Kita kan harus konsentrasi seperti itu. Jadi bagaimana mereduksi sampah dengan penggunaan material yang tidak istilahnya itu tidak sekarang menggunakan lagi printed form. Itu masih perdebatan misalkan. Ada teman yang tidak mau misalkan karena nggak apa-apa kalau nggak di printed nggak marem istilahnya itu nggak afdol untuk melihat soal. Kalau menurut saya tidak, sekarang semuanya sudah digitalisasi, itu adalah salah satunya adalah bentuk untuk pengurangan sampah terhadap paper. Paper ini dari mana toh? Paper ini dari apa? Dari kayu kan? Kayu dari mana? Dari pohon. Nah, seberapa banyak pohon yang ditebang hanya untuk produksi paper. Ini salah satu yang real praktek yang saya praktekkan. Tapi tentu saja berat ya, karena kita harus bekerja bersama, karena itu kan sistemik sifatnya, tidak bisa sifatnya individu. Seperti itu. Oh, itu seharusnya berintegrasi. Kalau misalkan saya dari bahasa dan sastra Inggris, itu bisa berintegrasi terhadap pemaknaan simbol. Jadi mahasiswa itu diintegrasikan dengan mata kuliah itu pemaknaan simbol. Simbol itu mata kuliah apa ya Allah. Jadi pemaknaan simbol. Karena saya bukan orang sastra ya. Ini saya benar-benar blank. Jadi pemaknaan simbol. Jadi simbol itu benar-benar ada maknanya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu atau saya pun sendiri tidak paham dengan maknanya. Yang di dalam Indonesia ini concernnya hanya satu, makna simbolnya itu adalah halal. Makna halalnya aja. Tapi kalau tidak memahami makna yang sifatnya itu ada yang SNI kah, kemudian ada lambang simbol tanaman yang hijau, itu nggak ada, kita kan nggak aware. Kita hanya aware-nya kepada simbol-simbol yang berhubungan dengan halal, belum kepada yang environmentally atau sustainable consumption. Nah, bagaimana kita lebih harus memperkenalkan sedini mungkin, kalau bisa mengintegrasikan dengan mata kuliah yang sesuai, pemaknaan dengan simbol, karena kita kan juga di bahasa dan sastra Inggris ya. Jadi untuk memperkenalkan makna simbol-simbol sistem keberlanjutan itu melalui seperti itu. Hubungannya dengan pemborosan pangan dan sumber daya ini kaitannya dengan food consumption, sustainable food consumptions. Yang paling sederhana contohnya adalah bagaimana kita membeli produk suboptimal food. Jadi suboptimal food ini adalah produk-produk yang tidak optimal secara penampakan ataupun secara penampakan selama ini ya. Tapi dia masih memiliki kualitas yang oke, atau masih boleh lah untuk dikonsumsi. Misalkan nih produk banana yang sifatnya itu banananya kan ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang kuning, sampai ada yang bentul-bentul gitu kan. Nah, kita memilih pisang itu yang hampir mau kadaluarsa gitu, sehingga pisang itu nantinya tidak akan dibuang oleh misalkan nih penjualnya adalah salah satu grocery yang terkenal atau apapun itu. Tadi bagaimana kita tuh tidak membantu juga dalam pembuangan istilahnya itu wasting foodnya itu kita
reduksi semaksimal mungkin, yaitu itu salah satu contohnya. Yang kemudian yang kedua adalah misalkan nih pembelian produk makanan yang hampir kadaluarsa tapi kita memang membutuhkan untuk segera dikonsumsi. Jadi misalkan itu adalah roti, kemudian susu, apapun itu yang sifatnya masih tarafnya itu adalah masih dalam expiry date. Nah, kita menggunakannya tanpa istilahnya itu barang itu kita itu mengurangi barang itu tidak dibuang gitu loh. Prinsipnya adalah bagaimana kita mengurangi barang agar tidak dibuang karena dia adalah kadaluarsa kah atau karena dia itu tidak memenuhi ekspektasi si konsumer lah. Misalkan kita membeli barang-barang ya, biasanya buah-buahan kalau di supermarket itu kan bagus gitu kan, yang bagus, kemudian yang mulus dan lain sebagainya. Padahal kalau kita membeli barang organik ya, makanan yang organik yang tidak membutuhkan chemical substances untuk produksinya atau untuk panennya, biasanya kan kadang itu dia lebih kerdil, tampilannya lebih jelek kayak gitu, tapi kualitasnya bagus. Nah, kita disarankan untuk membeli produk-produk yang seperti itu dalam usaha mengurangi pemborosan pangan dan sumber daya kaitannya dengan sustainable consumption.